kita lihat dari tarif biaya penyediaan tenaga listrik, komponen yang cukup besar itu kan adalah biaya energi primer sebenarnya. Ya, dan biaya energi primer itu mencakup kira-kira hampir 65-70% dari total biaya untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, selain biaya selain energi primer tentunya ada biaya-biaya yang lain lagi ya. Dan kalau kita lihat sesuai dengan ketentuan Menteri SDM, itu memang untuk BPP biaya pokok pembangkitan PLN itu ditetapkan Rp1.119 per KWH untuk biaya pokok pembangkitannya saja, itu belum sampai ke pelanggan. Ya. Nah, karena komponen terbesarnya itu adalah biaya energi primer, maka naik turunnya beban PLN tentunya juga dipengaruhi oleh naik turunnya biaya energi primer. Nah, saya kira kalau dalam konteks penurunan tarif adjustment seperti yang disampaikan oleh pemerintah, kita lihat dari apa yang terjadi dengan energi primer, harga energi primer. Kalau kita lihat sebenarnya untuk batu bara, karena PLN itu dominan pakai batu bara, 65% pembangkitnya adalah pembangkit listrik tenaga uap, ya, dan sehingga perubahan harga batu bara itu akan sensitif terhadap perubahan biaya pokok pembangkitannya. Nah, harga batu bara itu sejak Januari sampai dengan Agustus tahun ini itu sebenarnya sudah turun 24%. HBA Ya. bulan Januari itu 65,93 dolar per ton, di Agustus itu kalau saya tidak salah 59 dolar per ton. Jadi memang harga batu bara sudah turun. Nah, kita lihat harga ICP ya, Indonesia Crude Price. Itu sejak Januari sampai dengan Agustus kemarin rata-rata sudah turun kira-kira sekitar 30-an%. Jadi kita lihat komponen harga energi primer itu turun ya, sehingga kalau kita melihat komponen ini turun, maka dan kalau misalkan sampai dengan akhir tahun ini diperkirakan harga energi primer tidak akan mengalami lonjakan yang berarti, maka sebenarnya beban kepada PLN itu bisa diatasi ya, karena diharapkan tidak ada lonjakan. Walaupun memang saya membaca di sejumlah media Pak Bob Saril pernah mengatakan bahwa ada potensi penurunan penerimaan ya. Jadi bukan kerugian tapi potensi penurunan pendapatan PLN sebesar kalau nggak salah 391 miliar rupiah dengan berlakunya penurunan tarif adjustment ini. Tetapi ini memang seiring dengan penurunan itu seharusnya bebannya PLN juga menurun gitu. Nah, ini juga yang menarik, saya kira salah satu alasan di balik keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif adjustment itu adalah kinerja keuangan PLN di semester 1 yang tidak seburuk yang diperkirakan. Kita tahu bahwa terlepas dari beban penurunan permintaan listrik ya, tetapi kinerja keuangan PLN semester 1 itu masih cukup bagus ya. Baik. Masih mencatatkan laba ya walaupun kecil, dan ada kenaikan pendapatan dari penjualan tenaga listrik gitu. Jadi saya kira beban untuk PLN itu masih bisa diatasi begitu ya.